menegakkan hukum humaniter itu kan hukum humaniter yang berlaku pada saat perang. Misalnya pada saat perang pengungsi harus dilindungi, harus dikasih akses untuk keluar. Kalau kita bilang ya orang perang itu wajib menegakkan hukum humaniter, berarti berperangnya boleh selagi menegakkan etika, moral kan ini gitu. agak-agak kontradiksi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gunawan Songki, host dalam program podcast di kanal YouTube Universitas Muslim Indonesia. Nah, seperti biasa kanal YouTube Bumi Makassar selalu menghadirkan tema-tema menarik untuk didiskusikan sebagai bahan pengetahuan baru untuk masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, menurut saya hari ini tema atau isu yang akan kita bahas ini sangat menarik, karena ini bukan hanya tema lokal, nasional, ini adalah tema-tema internasional yang menurut saya perguruan tinggi itu mesti hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat perihal apa yang sebenarnya terjadi pada hari ini, khususnya tentang Palestina dan Israel. Nah, kita ketahui bersama sejak yang terakhir itu sejak 7 Oktober serangan Badai Al-Aqsa oleh sayap militer Palestina bernama Hamas itu menyerang Israel, berhasil menembus pembatas-pembatas, tembok-tembok pembatas dari berbagai sektor, itu kemudian berhasil menembus Israel dan kemudian melakukan aksi penyerangan yang mereka klaim itu sebagai sebuah aksi balas dendam atas okupasi, atas invasi yang bertahun-tahun itu dilakukan oleh pemerintahan Israel dengan berbagai dalih, baik dalih sejarah, agama, dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan ini kita telah menghadirkan salah satu dosen yang lagi-lagi menurut saya cukup qualified, cukup kompeten untuk mengulas tema ini. Beliau adalah salah satu dosen muda di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya langsung saja perkenalkan, beliau adalah Reski Ramadhani, SHMH, ya. Atau doktor juga? Belum, sementara. Tapi saya yakin kapabilitasnya ini setara dokter kayaknya. Waduh, berat ini. Apa kabar Pak Reski hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Gunawan bagaimana? Sehat? Alhamdulillah baik. Saya kalau waktu masih kuliah sebenarnya beliau ini tidak asing sekali gitu ya. Saya di Fakultas Sastra, beliau di Fakultas Hukum. Cuman mungkin beliau lebih famous itu di masa-masa kuliah di kampus Universitas Muslim Indonesia. Karena saya waktu itu angkatan 2011, kalau Rizky waktu itu angkatan 2010 dan satu angkatan. Dirasa-rasa gitu dekat-dekatnya. Iya. Ya biasa ribut-ribut di kampus. Dan saya juga cukup mengenal beliau. Nah, langsung saja Rizky. Nah, ini kan konflik ini kan ada beberapa narasi yang menurut saya ini sangat menarik. Yang pertama ini kan Palestina dan Israel ini ada yang sebut ini sebuah konflik. Itu satu. Yang kedua ada yang sebut ini sebagai aksi genosida antara dari Israel ke Palestina. Nah, kalau menurut Rizky sendiri melihat kondisi Israel dan Palestina ini kira-kira seperti apa? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu pada podcast Umi sudah berikan kesempatan ya mengundang saya, walaupun nggak tahu tadi pertimbangannya apa saya diundang. Ya, nyambung tadi pertanyaannya Mas Gunawan ya soal kenapa banyak istilah atau terminologi untuk menyebut ini, ada yang bilang konflik kemanusiaan lah, perang lah, apa segala macam ya. Itu kita maklumi, itu bisa saya maklumi karena memang dimensi dari konflik ya Israel dan Palestina ini luas sekali. Jadi bisa dilihat ditinjau dari sudut politik internasional, dari hubungan internasional, dari sisi hukum internasional juga seperti apa. Bahkan juga ini sebenarnya politik luar negeri yang tingkat tinggi lah orang bilang ya. Jadi tidak semua orang bisa memahami potretnya secara utuh, sehingga masing-masing melihat secara subjektif. Orang awam biasa menyebutnya ini kejahatan perang dan segala macam, termasuk genosida. Padahal memang sebenarnya
terminologi itu kalau dari sisi hukum internasional itu punya arti yang spesifik. Jadi tidak bisa sembarangan kita sematkan ke dalam konflik yang kita tidak tahu pasti sebenarnya apa konflik ini. Ya. Karena sumber informasinya kita kan ya selemah-lemahnya iman media sosial. Iya. Hanya media sosial. Itu pun syukur-syukur kalau sumber media sosialnya kita ini yang benar-benar terverifikasi. Bahkan ada yang mereduksi konflik ini sebagai semata-mata misalnya konflik dalam konteks agama, nah itu yang seruan itu, untuk jihad misalnya. Nah padahal kan kita tahu salah satu gereja tertua di dunia ini itu ada di Gaza. Betul. Itu ada di Gaza dan kemarin menjadi salah satu wilayah yang bahkan terdampak serangan itu. Itu melihat pandangan ini yang orang melihat ini dari framing agama dengan dalil Al-Quds dan lain-lain misalnya itu seperti apa? Kalau saya lebih melihatnya seperti, kalau saya lebih cenderung menyebut itu sebagai konflik kemanusiaan ya, karena menurut saya istilah itu jauh lebih subjektif dan representatif dengan kondisi faktual yang kita lihat sekarang. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan menurut konvensi Montevideo 1993, syarat dari adanya sebuah negara itu kan pasti dia satu ada wilayah, ada defined territory. Jadi bukan hanya punya wilayah, tapi punya wilayah dengan batas-batas yang jelas. Lalu yang penting juga harus ada populasi, harus ada penduduk. Masyarakat ya. Nah, sekarang kalau kita bertanya misalnya, siapa sih penduduk yang sah sebenarnya di wilayah Palestina atau di wilayah Gaza, tepi barat dan Yerusalem lah, sekitaran Yerusalem. Apakah bangsa Palestina dalam hal ini adalah etnis Arab atau bangsa Yahudi yang memang multi etnis? Nah kalau kita lihat orang mengatakan negara itu kan dari perspektif hukum dia organisasi kekuasaan. Tapi kalau secara sosiologis orang mengatakan negara itu kumpulan orang atas ikatan sosial yang sama. Atau kita istilahkan dengan solidaritas. Jadi negara itu kumpulan orang-orang yang punya solidaritas yang sama, walaupun tidak punya ikatan agama yang sama, suku, kepercayaan yang sama ya. Indonesia itu kan contoh kecil gitu ya. Bagaimana kata Bung Karno mengutip Ernest Renan itu, kok kita Indonesia bisa mau menyatu jadi sebuah negara kesatuan, toh kita masyarakatnya majemuk, bahasa saja beda, Bugis Maros dengan Bugis Bone saja beda bahasanya, padahal sama-sama dekat lah wilayahnya gitu kan. Tapi kita bisa karena ikatan yang sama-sama menderita kan. Sama-sama pernah merasakan terjadi. Sama-sama merasakan. Nah, orang Palestina, bangsa Palestina yang memang lahir di situ, secara ius soli memang tanah kelahiran mereka, mereka punya ikatan dengan tanah itu, apalagi memang kita lihat hampir seluruh dari wilayah Palestina itu adalah memang situs-situs yang bersejarah ya. Untuk semua agama Ibrahimik sebenarnya, bukan cuma Islam saja, Islam dan Yahudi saja. Iya betul, semua agama Ibrahim. Kristen juga di sana. Iya. Dan ya wajar ketika mereka merasa itu tanah kelahirannya dan berusaha untuk mempertahankan itu. Nah, lalu bagaimana dengan bangsa Yahudi sendiri misalnya yang tinggal di situ? Ya mereka juga punya ikatan historis dengan situs-situs yang ada di sana, misalnya gitu ya. Apalagi mereka misalnya mengatakan bahwa Yerusalem itu adalah Israel itu, tanah Kanaan yang dijanjikan untuk mereka tinggal di situ. Dan mereka punya solidaritas yang sama karena mengalami trauma sejarah sebagai bangsa yang nomaden, yang berpindah-pindah, ya kan, terusir di Spanyol, terusir di Italia, di Jerman, ada mengalami Holocaust dan segala macam. Dan perpindahannya rata-rata dikarenakan kekerasan. Iya betul. Sehingga ya wajar secara manusiawi, secara objektif pasti ada rasa rindu untuk punya rumah. Ya, punya, kalau kita bilang kampung halaman lah. Sesukses apapun hidup di kota, pasti kalau lebaran ada kampung kan. Nah, mereka juga begitu, di Amerika mereka ada, di Jerman, di Eropa Barat hampir banyak sekali gitu ya yang sukses-sukses. Dan meskipun di Indonesia, bahkan di Indonesia juga di Indonesia ada, bahkan meskipun juga hanya 0,sekian sekarang sudah mulai speak up kan beberapa ketua. Nah, jadi
ya mereka juga punya ikatan dengan tanah Yerusalem. Di sisi lain juga mereka punya visi yang sama, soliditas yang sama untuk bikin rumah tinggal gitu kan. Jadi ya sama-sama mengklaim. Jadi persoalan siapa yang lebih berhak untuk atas Palestina, ya secara sosiologi, sosio-religius ya, dua-duanya sebenarnya punya hak porsi yang sama Iya. untuk tanah itu. Walaupun nanti ya orang bisa berdebat lah gitu kan. Ya, tapi dari sisi di Konvensi Montevideo ya syarat berdirinya negara itu ada wilayah, ada penduduk. Nah, setelah beberapa hari konflik ini, nah ada salah satu ada dua solusi sebelum solusi yang besar itu ada istilah yang muncul tentang gencatan senjata dan gencatan kemanusiaan. Ini menurut pandangannya Rizky ini kira-kira seperti apa dan kalaupun benar-benar itu dilaksanakan, yang mana kira-kira lebih baik? Apakah gencatan senjata lebih baik? Dia punya dampak yang sangat lebih baik daripada hanya gencatan kemanusiaan ini. Iya. Terlebih dahulu kita harus pahami dari mana asalnya gitu ya. Gencatan senjata, pilihan-pilihan resolusi PBB dan segala macam. Sebenarnya semua berakar di hukum humanitarian internasional. Seperti apa itu? Jadi ada bidang hukum yang khusus mengatur masalah perang. Perang. Terutama terkait dengan kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi selama perang itu terjadi, termasuk juga dengan aspek perlindungan terhadap mereka-mereka yang tidak terlibat ya, secara langsung dengan perang itu. Jadi kita punya namanya International Humanitarian Law atau yang biasa disebut juga dengan hukum humaniter internasional. Nah, itu yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh selama perang. Tapi ini sebenarnya ada yang kontradiksi juga di dalam hukum humaniter itu, karena saya ngutip yang pernah dikemukakan oleh Ronnie Brown ya, dia bilang begini, mempromosikan hukum humaniter itu sama saja dengan mempromosikan perang. Karena menegakkan hukum humaniter itu kan hukum humaniter yang berlaku pada saat perang. Misalnya pada saat perang pengungsi harus dilindungi, harus dikasih akses untuk keluar, fasilitas kesehatan, perempuan dan anak-anak harus dijamin. Bahkan tentara sendiri yang memang kombatan ya, jangankan yang masyarakat sipil yang non kombatan, tentara saja yang sudah menyatakan menyerah atau incapacity dalam artian tidak bisa lagi ngapa-ngapain, sudah terluka, itu tidak boleh, harus dilindungi. Ya, bukan hanya dari segi fisik saja, tapi martabat dan hak asasinya juga harus dilindungi, ya kan? Nah, tapi kalau kita bilang ya orang perang itu wajib menegakkan hukum humaniter, ya kan, wajib menegakkan etika dan moral lah dalam berperang. Berarti berperangnya boleh selagi menegakkan etika, moral kan? Ini agak-agak kontradiksi. Nah, makanya itu kata Ronnie Brown adalah yang mempromosikan itu sama saja. Yang tidak boleh oleh hukum internasional sebenarnya hanya melarang sebatas kejahatan perang. Iya. Kejahatan perang itu membunuh mereka yang tidak terlibat dalam konflik. Misalnya, kan? Berarti perang itu boleh selagi tidak melakukan kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan atau genosida. Betul. Jadi agak mana dia? Iya, sebenarnya harusnya hukum internasional menjaga to promote peace, ya kan, mempromosikan supaya tidak terjadi perang. Ya, supaya tidak ada perang sama sekali. Ini kita setelah berapa ya? Setelah hampir berapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, peradaban kita hanya bisa sampai pada melarang orang berbuat jahat selama perang, tapi belum bisa memaksa orang untuk tidak boleh perang. Sip. Itu problem. Dan kalau kita punya lembaga internasional kan, misalnya internasional United Nation. Iya, United Nation kan punya wewenang untuk membuat international tribunal sih, peradilan internasional. Kita juga berdasarkan Statuta Roma itu kita punya namanya International Criminal Court, gitu, Mahkamah Peradilan Pidana Internasional, yang memang tugasnya, wewenangnya adalah mengadili kasus-kasus kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu ada dasarnya. Tapi problemnya mereka hanya berwenang, yurisdiksinya itu sampai pada anggota yang
meratifikasi atau menandatangani satu Roma atau menjadi anggota yang tunduk pada satu Roma itu. Jadi yang Nah, tidak yang tidak bisa disanksi. tidak bisa disanksi. Israel kan nggak masuk. Amerika, Cina, Rusia, India nggak masuk. Berarti Nah, Iran. jadi mungkin ya negara-negara yang Yang- dalam kategori superpower Iya. justru nggak masuk di situ, nggak menundukkan diri dengan satu Roma itu. Gitu ya. Makanya complicated memang Iya. kalau mau dipahami Makanya petanya ini seperti apa. makanya ICC kan didesak oleh negara-negara anggota bahwa ICC International Criminal Court itu harus segera menuntut Israel, gitu ya. Sejak dari 2021. Tapi mereka juga bilang bahwa ya dua belah pihak baik Palestina dalam Dan hal ini Israel. representasinya Hamas maupun di pihak militer Israel sama-sama melakukan kejahatan perang gitu loh dalam Ada sesuai semua dengan- datanya berapa ada jumlah semua sipil yang datanya, korban. gitu. Cuman kalau kita bicara ya siapa yang memulai, ya misalnya Presiden Rusia mengatakan ya dalam hal ini Palestina berhak membela diri, misalnya kan statementnya gitu. Jadi ya misalnya aksi badai aksi yang Al-Aqsa 7 ya, yang 7 Oktober Oktober itu kemarin ya. ya bentuk Katanya bentuk pembelaan pembelaan diri dia. ya, terhadap okupasi Invasi, ya. yang dilakukan oleh Israel. Nah, tapi Reski sendiri sepakat tidak dengan diksi bahwa Israel memang melakukan aksi invasi terhadap wilayah Palestina? Oh jelas, jelas, itu jelas. sepakat. Nah, ini kan ada dalam ada istilah two state solution ini. Ya. Nah, two state solution ini kan membagi wilayah Palestina itu jadi dua negara, Israel dan Yahudi, Israel dan Palestina. Nah, ini kan two state solution ini kan sudah ada sejak 1837 atau 73 punya Ya. antara itu dua itu saya agak lupa. Nah, ini semenjak kejatuhan keruntuhan sisa-sisa Ottoman Empire itu, nah kemudian kan wilayah itu dikuasai oleh Inggris. Nah, Inggris ini kemudian membagi ini jadi dua negara ini. Tapi secara administrasi mungkin Israel belum ada pada saat itu. Ini kan Israel ada nanti setelah tahun 1900. Iya. Dia ndak ada, tapi mereka juga punya catatan sejarah pernah diakui oleh Inggris yang tanah itu sebagai wilayah kekuasaannya mereka, bahwa mereka juga berhak punya tanah di situ gitu. Nah, sekarang kemudian Israel melakukan invasi kemana-mana dengan dalih bahwa mereka juga berhak atas tanah itu. Itu kira-kira seperti apa itu, Rizky melihatnya? Biasanya Israel itu berlindung di prinsip dalam hukum internasional yang disebut sebagai uti possidetas iuris. Gitu ya. Apa uti maksudnya possidetas itu what you possess based on law gitu ya, under the law gitu. Jadi Israel, logika hukumnya Israel mengatakan begini, Palestina itu kan dulu di bawah koloni Inggris. Nah itu. Sehingga Inggris lah yang punya wewenang Untuk otoritatif untuk mengadministrasi, mengelola Palestina waktu itu, dan atas inisiatif Menlu Inggris waktu itu menyerahkan gitu kan, bukan menyerahkan, mendeklarasikan ya, untuk membantu Israel untuk mendirikan, untuk membantu Yahudi membentuk yang dia istilahkan sebagai national home ya, national home for Jewish in Palestine. Itu bagian dari suratnya Arthur Balfour yang biasa kita sebut sebagai, yang diistilahkan juga dengan deklarasi Balfour. Di situ ada jaminan, intinya Menlu Britania Raya waktu itu menjamin akan membantu ya, bangsa Yahudi untuk mendirikan yang dia sebut sebagai national home in Israel gitu ya. Nah, ini menjadi perdebatan memang di kalangan ahli sejarah maupun juga hubungan internasional, karena istilah national home itu tidak dikenal dalam kebiasaan internasional pada waktu itu. Ya, tidak ada juga dalam konvensi. Kita mengenalnya cuma nation, state gitu ya, bangsa. Jadi apa yang dimaksud
oleh pemerintah Inggris waktu itu dengan National Home, ya, bahwa mereka akan mendirikan National Home untuk bangsa Yahudi in Palestine, gitu ya. Apakah mau mendirikan provinsi, misalnya, apakah mau mendirikan suatu perkampungan untuk bangsa Yahudi. Tapi yang jelas ini memiliki implikasi yang panjang sampai hari ini, dan diklaim oleh organisasi Zionis pada saat itu sampai hari ini adalah bantuan untuk mendelegasikan untuk membantu mendirikan negara, ya, untuk ini. Tapi ya dengan cara itu tadi, gitu ya, mendirikan negara untuk bangsa Yahudi di dalam Palestina itu maksudnya bagaimana, gitu kan? Nah, tapi itu diterjemah, kita bisa pahami dari tindak tanduk Inggris setelah deklarasi itu dibuat, mulai dari 1922 sampai 1939, di mana Inggris memfasilitasi migrasi orang Yahudi yang dari diaspora Eropa untuk kumpul di Palestina. Sampai makanya terjadi perang besar-besaran juga antara makanya ini zero sum game, ya kan? Israel ini nggak ada opsi sebenarnya buat damai kalau saya melihatnya begitu, ya. Dan ini juga pakar-pakar lain, analis lain juga mengatakan hal yang sama. Jadi tidak ada jalan untuk damai. Karena two state solution itu awal mulanya kan pernah juga di tahun 1947 kan, di mana waktu itu dibagi secara kasar 55% wilayah Palestina untuk kaum Yahudi, sisanya untuk kaum penduduk asli, yaitu bangsa Palestina. Yang jelas pada waktu itu menolak. Nah, dalam beberapa kesempatan juga banyak organisasi internasional termasuk media juga yang melakukan survei independen. Misalnya mereka mensurvei warga Palestina apakah apa maunya terakhir dari resolusi yang tepat untuk Israel Palestina. 60% misalnya menjawab mereka mau seperti awal. Jadi nggak ada itu negara Israel. Meskipun ada orang Yahudi di dalam. Meskipun ada di situ. Jadi sip. Ya. Nah, satu lagi ini. Ini kan apalagi saya udah mau bilang orang Indonesia sih, cuma maksudnya banyak kita itu cenderung tidak bisa memahami perbedaan antara Zionisme dan Yudaisme. Nah, ini pada dasarnya kan dua hal yang berbeda, dan Israel. Nah, ini kan dia berbeda. Nah, setahu saya itu kan Zionisme ini kan dia ideologi politik. Nah, Israel dalam bentuk Israel negaranya, sementara Yudaisme ini kan sebenarnya dia basisnya murni ke ajaran agama Yahudi. Nah, itu menurut Rizky sendiri itu seperti apa? Ya, menurut saya kalau kita bicara Zionis, kan Zionis ini kan diartikan dalam banyak hal gitu di masyarakat yang awam ya dalam persoalan ini. Kalau Zionis yang sebenarnya yang dijalankan, gerakan yang dijalankan oleh Israel, menurut saya itu sebuah manifesto politik, gitu ya. Manifesto politik hampir sama dengan mungkin paham liberalisme yang kita kenal, paham sosialisme, atau yang gitu paling kan sering komunisme lah. Iya. Mungkin bagi masyarakat Yahudi, Zionisme itu adalah Pancasilanya mereka. Sama seperti kita kan. Nah, soal Yudaism itu lain lagi, itu bagian dari kultural menurut saya dari mereka. Walaupun sebenarnya bangsa Yahudi sendiri ada yang melihat Zionis itu sebagai gerakan kultural juga ada. Sama seperti kita mengatakan Islam Nusantara lah, begitu ya kan. Ada yang mengatakan itu sebenarnya bagian dari kultur mereka, ya. Soal tanah yang dijanjikan segala macam, ya tidak harus di dunia tanah itu diberikan misalnya. Tapi sebagian yang lain memang secara gerakan politik itu yang eksis dan itu yang dominan sekarang. Itu kan yang melandasi semua gerakan dari bangsa Yahudi mulai dari awal ya tahun 1948 mereka, bahkan jauh sebelum itu ya, sampai hari ini kan basis gerakannya itu sama seperti komunis bagi masyarakat Cina lah menurut saya gitu ya. Terakhir ini Pak Rizky. Nah, untuk Indonesia sendiri, nah kita kan secara umum kita semua tahu bahwa ada beberapa alasan kuat mengapa Indonesia harus turut andil di yang diksi yang dipakai tadi, konflik kemanusiaan ini.
Karena yang pertama itu tuntutan konstitusi kita bahwa harus terlibat dalam perdamaian dunia. Yang kedua, tarik ke sejarah, Palestina itu salah satu negara juga yang berkontribusi besar, yang salah satu mufti besar di Palestina itu berhasil memobilisasi ulama-ulama Timur Tengah untuk mendorong pengakuan negara-negara Timur Tengah atas kemerdekaan Indonesia. Hasilnya ya Mesir pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk konteks hari ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh negara Indonesia? Oke, ini kalau saya jawab dengan benar bisa jadi wakil presiden. Ya? Jadi, ya apa yang semestinya dilakukan oleh Indonesia ya dalam hal ini, karena kita termasuk di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kita mesti ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia dan bahwa penjajahan itu harus dihapuskan gitu ya, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan segala macam. Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara hukum yang demokratis ya, dan sebenarnya punya hutang jasa yang besar kepada Palestina, kalau bisa disebut hutang gitu ya. Walaupun sebenarnya Palestina juga tidak pernah gitu ya menagih soal itu. Karena memang bantuan kita sudah cukup sangat banyak dan saya kira posisi Indonesia dalam ini sudah betul ya, dia banyak memberikan bantuan, donasi gitu ya, baik yang material maupun bantuan non material yang bersifat moral jauh lebih banyak saya kira daripada yang dalam bentuk uang, dana dan segala macam itu ya. Tapi jangan lupa bahwa secara politik internasional Indonesia itu juga penggagas gerakan non-blok gitu ya. Bahwa mereka Indonesia juga tetap harus tidak boleh berpihak kepada siapa-siapa secara sembarangan gitu, tanpa pertimbangan matang. Karena janji kita di konstitusi itu ikut serta dalam perdamaian dunia gitu ya, dalam menciptakan international order gitu. Dan memang ada privacy negara gitu loh. Negara itu harus independen dari intervensi atau campur tangan negara lain. Mereka punya persoalan-persoalan domestik sendiri. Jadi langkah yang paling maksimal yang bisa kita lakukan adalah berpartisipasi, mendorong supaya bisa duduk bersama, gitu ya, duduk satu meja, lalu memfasilitasi itu. Jadi solusinya sebenarnya Indonesia bisa mengumpulkan lah, misalnya ada beberapa negara sih yang mendukung Palestina, dan bukan cuma yang mendukung Palestina sebenarnya, tapi juga yang care lah, yang concern lah dengan persoalan ini, ya kan, berapa yang mendukung Israel, berapa yang mendukung, misalnya Indonesia karena mendukung kemerdekaan Palestina ya kok bisa organisir lah negara-negara yang mendukung ya, misalnya pihak Amerika karena misalnya di side-nya Israel, dia bisa organisasikan juga siapa-siapa pendukung Israel, lalu dipertemukan, ya, difasilitasi untuk mendorong PBB lah, at least untuk ya memfasilitasi pertemuan di antara kedua pihak, terus menyusun two-state resolution yang baru. Karena memang two-state resolution ini tidak pernah, dan itu solusi menurut paling realistis. Iya, saat ini. Hidup berdampingan itu kan suatu keniscayaan saat ini. Itu kan semboyan-semboyan kolaborasi dan segala macam. Tidak bisakah berdampingan antara Israel dengan Palestina bersama-sama gitu ya. Walaupun hasil survei belakangan ini menyatakan yang 30% lebih masyarakat Palestina itu mendukung sebenarnya two-state resolution, dan 40-an% juga dari Israel juga mendukung. Kalau digabung kan sebenarnya 70% nih. Ada 70% kalau kita gabung. Cuma menggabungkan persentase bagi kau gitu kan. Dan yang dalam demokrasi itu kan yang banyak itu kan belum tentu yang berkapasitas yang benar gitu kan. Kalau di agama kan justru ciri yang benar itu sedikit sebenarnya. Jadi ya kalau memang presentasinya tinggi ya nggak usah dihitung berdasarkan voting, itu kan hanya gambaran saja. Yang jelas ada presentasi mereka yang ingin hidup berdampingan, baik dari sisi Israel dan Palestina. Nah, Indonesia tinggal fasilitasi, bisa nggak fasilitasi itu kira-kira seperti apa. Nah, itulah tugasnya kita
menggaji presiden dan menteri-menteri segala macam untuk memikirkan itu. Jangan sampai ke situ, teknisnya rakyat disuruh berpikir. Ya, saya kira itu. Oke, menarik, tapi lagi-lagi waktu membatasi kita. Masih banyak hal yang menarik untuk diulas, masih banyak hal yang menarik untuk diulik. Tapi ya kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih banyak waktunya Reski Ramadhani, salah satu intelektual muda di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, atas waktunya. Sehat-sehat Ki. Amin. Dan tambah cakep lah. Nah, saya Gunawan Songki menutup podcast pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, Free Palestine. Semoga kabar baik itu segera datang. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.